Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang tahun ini mendapatkan amanah yang sifatnya mungkin rutin dilakukan. Yang saya maksud adalah menjadi bagian dari panitia kepengurusan hewan kurban. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Karena menurut catatan dan hemat kami, setidaknya ada beberapa kekeliruan dan kesalahan yang acap kali terjadi di tengah-tengah kepengurusan panitia ini berlangsung. Adapun kekeliruan dan kesalahan yang dimaksud adalah: pertama, panitia hewan kurban acap kali berinisiatif mengambil daging hewan kurbannya tanpa seizin dari pengurban dengan alasan untuk dijadikan konsumsi bersama panitia. Padahal sejatinya yang namanya panitia itu tidak punya hak apapun. Secara hukum asal, yang namanya daging kurban itu proporsi pembagiannya adalah sepertiganya milik pengurban, sepertiganya pengurban mau menghadiahkan ke siapa, dan sepertiga yang terakhir dibagikan ke masyarakat luas. Oleh karenanya, solusinya bagi panitia yang membutuhkan adanya konsumsi, banyak alternatif yang bisa kita suguhkan. Umpamanya, ketika panitia itu dibentuk, panitia mengundang para pengurban dan meminta keridhaan dan keikhlasan mereka bahwasanya ada sebagian dari jatah mereka itu akan diambil oleh panitia untuk konsumsi bersama. Atau solusi yang kedua, panitia tidak masak apapun, melainkan langsung membeli nasi cepat saji untuk kemudian menjadi makanan menu bersama bagi seluruh panitia. Atau mungkin solusi yang terakhir adalah dari pihak panitia mengalokasikan dana khusus. Mungkin dalam hal ini dari pihak DKM-nya, Dewan Keluarga Masjid, mengalokasikan dana khusus, umpamanya untuk membeli seekor domba, yang domba ini kemudian disembelih niatnya untuk konsumsi panitia. Maka ini catatan yang pertama, agar jangan sampai panitia berinisiatif dengan sendirinya mengambil daging dengan alasan untuk konsumsi bersama tanpa izin dari pengurban. Kesalahan yang kedua, jamaah rahimahullah, banyak di kalangan oknum panitia di luar sana yang ketika melakukan tugas dan wewenangnya cenderung tidak amanah dalam melakukan tugasnya. Yang saya maksud, mohon maaf, terkadang muncul anggapan bahwasanya ketika jadi panitia harusnya mendapatkan proporsi daging kurban yang jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat umum yang tidak sama sekali menjadi panitia. Akhirnya sebagian dari oknum panitia ini, mohon maaf, ada yang mengambil daging secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan sepengetahuan dari khalayak publik. Maka terkait perilaku yang tidak baik ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di surat Ali Imran ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi itu melakukan tindakan korup, menggelapkan dana umat atau mengambil daging kurban dengan cara yang tidak benar. Karena kenapa? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang melakukan tindakan seperti itu, mohon maaf, dalam kasus daging kurban ini mengambil dengan cara tidak hak tanpa sepengetahuan panitia dan para pengorban yang lain, maka kelak orang tersebut akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil di hari kiamat dengan cara apa? Dia bawa daging atau organ dari tubuh hewan kurban tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kemudian Allah meminta pertanggungjawaban dari oknum panitia tersebut. Maka berhati-hati bagi rekan-rekan yang menjadi panitia, jagalah amanah Anda. Karena kalau sekiranya ada di antara kita tidak bisa berkurban tahun ini, minimal kita bisa menjadi sosok yang amanah dalam pengurusan hewan kurban. Jadi jangan sampai, mohon maaf, nasihat juga bagi kaum istri, jangan sampai karena suaminya jadi panitia padahal berkurban tidak, tiba-tiba ke rumah membawa daging yang banyak,
Lalu kemudian istrinya dan anak-anaknya merasa bahagia melihat itu, tanpa kemudian meng-cross check, wahai ayah, wahai suamiku, dari mana engkau mendapatkan daging ini? Maka ini kekeliruan dan kesalahan yang kedua yang harus kita hilangkan. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, kesalahan yang ketiga, dalam proporsi pembagian daging kurban, acap kali didapatkan panitia mengalokasikan daging kurban untuk pengurbannya diambil dari hewan yang bukan dikurbankan oleh pengurban tersebut. Saya ambil contoh, umpamanya ada di lingkungan kita yang jumlah hewan kurbannya katakanlah sapi lebih dari 2 atau 3 ekor. Kalau hitungannya 1 ekor itu ada 7 orang yang urunan di dalamnya. Jadi jangan sampai kalau kita katakanlah hitung-hitung ada 3 ekor sapi yang akan disembelih atau yang akan dikurbankan, berarti dari 1 ekor itu ada 7 orang, dikalikan 3 ekor berarti 7 kali 3 ada 21 pengurban di dalamnya. Maksud saya, ketika setiap pengurban itu mendapatkan jatah dari hewan kurbannya, jangan sampai pengurban ini dapat jatah daging kurban dari hewan yang bukan dikurbankannya. Jadi ada 3 sapi, umpamanya saya ada di urunan sapi yang pertama. Jangan sampai panitia kemudian mengambil jatah saya diambil dari sapi yang kedua atau ketiga. Alasannya kenapa? Karena saya secara pribadi tidak berkurban dengan sapi yang kedua atau sapi yang ketiga. Meskipun terkadang alasannya panitia beralasan kan sama-sama daging, atau umpamanya kalau harus seperti itu cenderung ribet dan seterusnya. Tapi jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya kurban itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rekan-rekan yang jadi panitia, Anda adalah kepanjangan tangan sekaligus wakil dari pengurban. Hendaklah Anda benar-benar memperhatikan proporsi jatah pengorban itu hendaklah diberikan dari hewan yang memang dikorbankannya. Maka jangan sampai kejadian sungguh tidak elok umpamanya. Kalau ada yang berkorban domba, cuman karena alasan ngomong ke panitia, mohon maaf saya punya penyakit hipertensi umpamanya, saya nggak suka dan nggak boleh makan daging domba, boleh nggak saya dapat jatahnya dari daging sapi? Tentu saja tidak boleh. Karena kenapa? Kalau Anda kurbannya domba, Anda dapat jatahnya dari daging domba Anda. Sebagaimana pula kalau saya berkurban dari sapi yang pertama, maka saya pun hanya dapat jatah itu dari daging sapi pertama, bukan sapi kedua, bukan sapi ketiga, meskipun secara bentuk dan jenisnya daging tersebut sama-sama berasal dari daging sapi. Tapi tentunya aturannya adalah bagian Anda itu diambil dari hewan yang Anda kurbankan. Selanjutnya, ikhwatikumullah, catatan yang keempat, sering kita dapati bahwasanya ketika proses penyembelihan itu dilakukan, secara tuntunan sunnahnya, ketika hewan kurban itu akan disembelih oleh jagal, tuntunan syariatnya hendaklah jagal ini yang menyebut nama-nama dari si pengorban hewan tersebut. Jadi jangan sampai gini, terkadang didapati yang menyebut nama-namanya itu justru panitianya. Sapi yang pertama atas nama Bapak Fulan, Ibu Fulan dan seterusnya. Tidak seperti itu tuntunannya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita seperti apa sunnahnya menyembelih hewan kurban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah pernah suatu kali ketika Rasulullah berkurban, Rasulullah meminta kepada Aisyah untuk diambilkan sejenis pisau, lalu kemudian Rasulullah mengasahnya, dan hingga ketika domba itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW akan menyembelihnya, Rasulullah SAW membaca dulu kalimat Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari saya dan dari seluruh keluarga saya dan dari seluruh umatku yang tidak bisa berkurban hari ini. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan tuntunan bahwasanya yang menyebut nama-nama pengorban pada saat hewan itu akan disembelih itu adalah jagalnya, bukan panitia yang mengumumkan dengan menggunakan mikrofon.
Hendaklah ini menjadi perhatian bagi rekan-rekan panitia agar ibadah kurbannya jauh lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Lalu kemudian catatan yang kelima rahimahullah, masih didapati ada sebagian dari tukang jagal ketika di satu sisi dia sudah mendapatkan fee atau ongkos dari panitia, kadang dia suka request, minta kepalanya atau minta kakinya atau minta buntutnya. Padahal dalam hal ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan aku, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa an la u'til jazar minha qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku agar jangan sampai memberikan upah berupa organ tubuh dari hewan kurban tersebut kepada jagal. Jadi kalau jagal minta sesuatu dari panitia, jangan pernah dikasih. Sebagai bentuk solusinya, Rasulullah SAW kemudian menegaskan, nahnu nu'tihi min indina, kita kasih fee-nya itu dari proporsi uang kita yang lain. Sehingga kalau seandainya ada jagal umpamanya ketika selesai menyembelih, dia minta kepalanya atau apapun, maka haram hukumnya kita memberikannya. Kecuali pengecualian. Kalau memang dari awal pengorbannya sudah memberikan hibah kepada jagalnya, atau mungkin inisiatif dari panitia. Umpamanya, daripada kita capek-capek ngurus kepalanya, udah kita hibahkan saja kepada jagalnya. Kalau itu adalah murni inisiatif dari kita, tidak jadi masalah. Apalagi kalau seandainya jagal itu adalah warga yang tinggal di sekitar kita, maka dia dapat proporsi yang sama layaknya penduduk-penduduk yang lain di luar fee atau ongkos lelah dari jagalnya tersebut. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kekeliruan dan kesalahan yang acap kali terjadi adalah masih kita dapati banyak oknum panitia yang melakukan transaksi jual beli kulit hewan kurban. Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ditegaskan, man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa orang yang memperjualbelikan kulit hewan kurban, maka kurbannya dianggap tidak sah. Maka tidak boleh pengurban atau panitia melakukan transaksi jual beli kulit hewan kurban. Lantas solusinya seperti apa? Simpel saja sebenarnya rekan-rekan sekalian, bisa saja dari pengurban atau panitianya menghibahkan kulit hewan kurban ini ke pihak ketiga. Bisa jadi ke DKM masjid, atau mungkin ke rumah Quran, atau mungkin ke yayasan yatim piatu, atau siapapun yang ditunjuk. Ketika sudah ijab qabul, sudah serah terima dan diterima oleh pihak ketiga, maka silahkan oleh pihak ketiga, kalaupun mau diperjualbelikan pun tidak masalah. Asalkan catatannya bukan pengorbannya atau kita sebagai panitianya yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Maka inilah 6 hal yang perlu Anda cermati secara seksama, sehingga jangan sampai karena keawaman dan ketidaktahuan kita justru mengurangi keutamaan ibadah kurban, bahkan mengakibatkan ibadah kurban kita tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.